Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar sahabat percikan iman? Senang sekali saya Anggi Hilmi bisa menyapa sahabat percikan iman semuanya dalam acara kesayangan kita, Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita secara tartil dan indah. Untuk tema hari ini, kita akan membahas Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-74. Silahkan sahabat untuk mempersiapkan mushaf Al-Qurannya. Insyaallah kita akan bersama-sama membacakan Al-Baqarah ayat 74. Silahkan sahabat untuk menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Baik, insyaallah kita akan membahas di ayat 74 ini sampai ayat sampai bahasan minhul anhar ya. Baik dari thumma huruf tha, thumma qasat qulubukum. Nah, tha ini satu makhraj dengan huruf dha, huruf tha. Nah, jadi patokannya yang lebih mudah adalah bagaimana kita melafalkan huruf dha. Nah, jadi itu sama halnya dengan mengucapkan huruf tha. Thumma. Ya, bedakan antara su, kemudian syu, kemudian juga su. Nah, kalau di sini thumma, tempelkan lidahnya ke gigi seri atas, maka terdengar su ya. Tsumma qasat qulubukum, qulubukum. Huruf qaf bertemu di depannya dengan huruf kaf. Ini bisa dibedakan. Kalau pertama huruf qa itu tertahan, huruf kaf itu mengalir. Apa yang tertahan yaitu nafas. Begitu juga dengan apa yang mengalir, huruf kaf itu nafas. Maka pastikan ketika kita membaca huruf qaf, kemudian membaca huruf kaf, terlebih di depannya harus ada perbedaan ya. Qulubukum mi. Nah, mim sukun bertemu dengan mim. Ini masuk, kemudian dengungan selama 3 harokat. Qulubukum mim ba'di. Qulubukum mim ba'di. Nun sukun bertemu dengan ba ya. Pasti kita tahu ini hukumnya hukum iklab. Nah, jadi di sini ada yang ditukar, yaitu nun sukun ditukar ke huruf ba, ke huruf mim ya. Ma'al ikhfa'i, serta diikhfakan. Bagaimana cara mengikhfakannya? Adalah dengan cara merenggangkan dua bibirnya ya. Jadi tidak terlalu merapat, namun direnggangkan sehingga terdengar samarnya. Qulubukum min ba'di dzalik. Huruf ain sukun, hindari menghentak, hindari memutus. Ya, yang terjadi adalah mengalirkan suaranya. Ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Fahiya kal hijarah. Nah, huruf ha di depannya ada huruf ha yang dimatikan. Dan ini harus konsisten, sama ya pelafalannya. Jangan sampai fahia ketika huruf hi disampaikannya atau dibacanya huruf ha kecil tertukar. Nah, sedangkan ketika wakofnya atau matinya itu benar ya, ketika
melafalkannya huruf H. Nah, makanya ketika ada huruf H berdampingan atau di depannya juga ada huruf H, sama, pastikan pelafalannya baik dalam keadaan sukun berharokat sama ya. Fahiya kal hijarati au asyaddu. Fahiya kal hijarah. Nah, di sana waqaf. Kemudian mulai lagi dari fahiya. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Au. Nah, hindari biasanya yang terjadi adalah posisi mulut tidak terlalu merapat ya. Jadi seperti manyun, seperti gini ya. Seharusnya merapat. Nah, kalau begini berarti ao, maka rapatkan bibir kita sehingga terdengar au. Au asyaddu qaswah, huruf sya. Nah, huruf sya juga ini hati-hati juga berlebih. Nah, sehingga bibir kita terlalu berekspresi. Contoh, au asyaddu. Nah, jadi dibantu mungkin ya dengan niat ingin menyempurnakan, kemudian dibantu dengan huruf sya. Nah, padahal huruf sya itu mahrotnya bukan bibir, melainkan hanya lidah ya. Au asyaddu qaswah. Nah, bertemu lagi dengan huruf ta marbuthah yang dimatikan kemudian berubah menjadi ha sukun. Au asyaddu qaswah. Nah, di sana bertemu dengan waqaf qaf lam ya. Di episode sebelumnya qaf lam itu al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Wa inna wa. Nah, di sini bertemu dengan huruf waw. Nah, posisi bibir kita hati-hati tidak wa melainkan wa. Jadi manyunkan dulu atau posisi mulutnya posisinya ke depan dulu baru diucapkan. Wa. Wa inna minal hijarati. Wa inna. Kuncinya ketika bertemu dengan kemudian bertasydid, maka pastikan membacanya dibaca dengung dan libatkan rongga hidung. Wa inna minal hijarati lama yatafajjar. Lama. Nah, di sini ada matobi atau dikatakan dengan mad asli. Lama yatafajjar. Yatafajjar huruf jim bertanda tasydid. Ya. Nah, ada beberapa huruf yang ketika bertasydid itu harus lebih dikuatkan, ya. Huruf apa saja? Huruf kalau dalam bahasa itu, bahasa Indonesia, baju di toko, maaf, ajat di toko buku. Nah, itu huruf-huruf yang ketika hurufnya ketika bertanda tasydid itu harus lebih ditekan. Nah, di sini huruf jim ditekannya harus lebih karena sifatnya juga kuat. Lama yatafajjaru, lama yatafajjaru minhul anhar. Minhu, nun sukun bertemu ha. Nah, di sini huruf nun kita harus membedakan mana huruf-huruf yang dibaca jelas, mana juga huruf-huruf yang dibaca dengung, ya. Nah, saya sampaikan ketika ada nun sukun bertemu dengan ha, itu salah satunya adalah huruf-huruf idhar ya. Aha, aha, loho. Maka hindari 3M. Yang pertama, hindari memantul ya. Minhu. Atau dikatakan kalau dalam kaidah tajwid itu qalqalah. Yang kedua, minhu ya. Jadi mungkin dia ingin lebih menyempurnakan, tidak memantul, biasanya loncat ke memutus. Minhu. Ya. Itu dalam kaidah tajwidnya dikatakan dengan saktah. Nah, jadi tidak diputus. Yang ketiga, tidak menahan. Ya. Minhu atau juga minhu. Nah, ini dikatakan ikhfa ya, atau gunnah. Maka sempurnakan ketika nun sukun bertemu dengan ha, hindari 3M. Apa saja? Memantul, kemudian memutus, dan yang terakhir adalah menahan. Dan yang keempat, ketika ada huruf nun sukun maka dibaca jelas. Minhu. Nah, maka kita harus membedakan mana saja yang dibaca jelas dan mana saja yang dibaca dengung. Nah, jelas aha, aha, loho. Maka selain daripada itu, maka kita baca dengan cara didengungkan bacanya. Minhul anhar, minhul a. Nah, hati-hati juga ini seringkali tidak sadar itu menambah harokat. Contohnya
minhul anhar. Maka pastikan ketika hu atau huruf kemudian bertemu dengan sukun, kalau di sini huruf alif lam sukun, maka kita langsung saja bacanya, tidak terkesan menunggu, tidak minhul, tapi langsung saja minhul anhar, anhar. Nah, kembali ini nun sukun bertemu ha, maka dikatakan dengan idhar halqi, jelas ya. Haru. Nah, di sana membaca yang pertama melafalkan huruf ro-nya dibaca dengan tebal. Anharu. Tidak boleh kita membaca tidak jelas ya, contohnya anhar. Maka sempurna di sini dipastikan ketika ada huruf ro dimatikan atau mati setelah harokat fathah ataupun doma, maka dibaca secara tafhim ataupun dibaca dengan tebal. Minhul anharu. Har. Nah, di sana waqaf, mad arid lisukun. Jadi bertemunya mad tabi'i dengan huruf yang dimatikan. Nah, di sini mad tabi'inya apa? Mad tabi'inya adalah fathah berdiri ya, turunan dari alif setelah fathah. Maka ini dinamakan dengan mad arid lisukun. Nah, berapa saja yang boleh kita baca? Harokatnya boleh 2, boleh 4, ataupun boleh 6. Minhul anhar. Baik, saya bacakan kembali dari tsumma qasat sampai dengan minhul anharnya, waqaf qaf lam. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Nah, tambahan di bacaan nun sukun bertemu dengan ba ya. Jadi nun sukun bertemu ba diutamakan apa itu? Dibaca samar ya. Jadi tidak terlalu merapat, melainkan merangkakan bibirnya ya. Qalbun nuni sakinah awit tanwin mimam bigunatin ma'al ikhfa'i. Merubahnya nun ataupun merubahnya tanwin ke mim ya, serta digunakan kemudian diikhfakan membacanya. Salah satunya di pembacaan tadi mim ba'di, dan yang kedua adalah waqaf qaf lam. Apa qaf lam? Al waqfu aula, berhenti lebih baik. Baik, insyaallah itu di pembahasan surah Al-Baqarah di 74 sampai dengan minhul anhar. Bagi sahabat yang ingin menyetorkan bacanya, silahkan bisa mengirimkan voice note bacanya melalui WhatsApp kami di 0822 1831 1090. Sekali lagi di 0822 1831 1090. Di segmen berikutnya, insya Allah kita akan membahas kelanjutan ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 74. Namun sebelum itu, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih.
Privat Quran, Percikan Iman. Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran, Percikan Iman, belajar sambil berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna. Lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojongsoang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Privat Quran, Percikan Iman. Dengan metode tilawati yang mudah dan menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar Quran yang kompeten dan profesional, menjadikan belajar Quran semakin terasa manfaatnya. Insya Allah, dengan belajar Quran di Percikan Iman, sahabat dapat mencapai derajat tartil sekaligus berbagi untuk sesama. Segera hubungi 0822 1831 1090. Privat Quran, Percikan Iman, belajar sambil berbagi. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening kami 777 177 178. Terima kasih. Terima kasih sahabat, masih tetap bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Selamat datang bagi sahabat-sahabat Percikan Iman yang baru bergabung. Di segmen sebelumnya, kita telah membahas separuh dari ayat 74. Bagi sahabat yang baru bergabung, saya akan contohkan, bacakan kembali separuh dari ayat 74. Silahkan untuk menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Insyaallah di segmen ini kita akan membahas kelanjutan dari ayat 74. Silahkan sahabat untuk mempersiapkan kembali mushaf Al-Qur'annya. Saya akan contohkan terlebih dahulu kelanjutan ayat 74. Silahkan untuk disimak.
Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Baik, di ayat atau kelanjutan di ayat ke-74 ini, wa inna, wawu yaitu makhrajnya bibir, dan salah satunya harus al-indimam, berkumpulnya dua bibir. Ya, terutama di awal ayat harus lebih diperhatikan sehingga sempurna makhraj dan sifatnya. Wa, ya. Wa inna, ada nun bertasydid. Anna, amma. Nah, maka tahan dulu, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, biasanya kesalahannya tergesa-gesa karena tidak kurang memahami dalam kaidah tajwid, terutama hukum gunnah. Yang berikutnya, biasanya terjadi kesalahan yaitu terlalu berlebihan dalam melakukan. Ya, wa inna itu biasanya lebih dari 3 harokat. Maka pastikan ketika bertemu dengan huruf gunnah, nun bertasydid, mim bertasydid, maka sempurnakan selama 3 harokat. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Minha, nun sukun bertemu dengan ha, ya. Ini izhar halqi, maka sempurnakan ketika membacanya al-bayanu, ya. Jelas. Minha. Wa inna minha lama, hama, sama, ya. Jadi salah satu kita melatih bacaan 2 harokat bisa dengan cara bana bauna buna. Nah, itu 2 harokat terdengar konsisten. Bedakan dengan bana bauna buna, itu kepanjangan. Maka pastikan ketika ada mad tabi'i atau mad asli di sini bertemu dengan alif, maka dibaca 2 harokat, tidak lebih dan tidak kurang. Wa inna minha lama yashaqqaqu, huruf shin dan huruf qaf yang masing-masing bertanda tasydid, maka dibacanya dengan ditekan. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruj. Ada huruf fa, ya. Huruf fa sebelumnya saya sampaikan di huruf A itu dengan sifat al-hamas, maka sempurnakan ketika membacanya, baik dalam keadaan hidup maupun mati, ataupun sukun, alirkan nafasnya. Fayakhruju, maaf, yashaqqaqu fayakhruju, fayakhruju, huruf kha. Nah, di sana juga huruf kha bergetar dengan lembut, ya. Fayakhruju, jangan ditarik lagi, kalau ditarik lagi pasti memantul. Fayakhruju, maka sempurnakan dialirkan dan hindari memantul atau tawalud. Yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' minhu. Nah, ini sama juga tadi minhul anhar, ini minhu. Ini jelas, hindari memantul juga. Hindari memantul, memutus dan menahan. Minhul ma'. Nah, ini wajib, ya. Ketika ada mad tabi'i, ada huruf-huruf mad tabi'i, baik itu alif, waw mati, ya mati, bertemu dengan sukun atau disukunkan, ya, atau bertemu dengan tasydid, ya, satu lingkup, maka wajib 6 harokat. Nah, di sini minhul ma itu mad wajib. Kalau disambung itu boleh 4, boleh 5. Tapi kalau di sini ketika waqaf wajib dibaca 6 harokat. Kenapa? Karena ada tanda sukun atau disukunkan huruf hamzahnya. Maka pastikan ketika membacanya itu dibaca 6 harokat. Minhul ma'. Nah, yang kedua, selain menyempurnakan 6 harokat, maka pastikan suara kita sedikit terhentak atau tidak mengalirkan suara dan nafasnya. Minhul ma'. Tidak ma, melainkan ma. Nah, itulah mad tabi'i, ya. Jadi secara ringkasannya,
Motobi'i ketika wasol 4, boleh 5. Ketika waqaf harus 6. Kenapa dikatakan mad wajib mutasil? Karena ulama ahli qiraah mewajibkan bacaan mad wajib mutasil itu lebih dari 2 harokat ataupun lebih dari 3 harokat. Maka tidak boleh kita membacanya 2 harokat. Ja'a, harusnya 4 harokat paling minimal, paling sedikit bacaan panjangnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada waqaf, qaf lam ya. Al-waqfu aula, berhenti lebih baik. Wa inna, sama ini juga ya, mengingatkan ketika ada huruf wawu, maka posisi kita manyun dulu, ke depan dulu, baru ucapkan wa ya. Wa inna gunnah, tasydid tahan. Wa inna minha, nun sukun bertemu ha, jelas. Minha, hindari minha. Minha lama yahbitu. Nah, huruf ha. Nah, huruf ha dalam keadaan sukun. Nah, sebagaimana di surah Al-Fatihah ya, ihdi. Ihdi mengalir, artinya tidak hilang huruf hanya atau terputus. Ihdi. Nah, melainkan suara dan nafasnya mengalir. Jadi tidak hanya nafas saja, suaranya pun mengalir. Yahbitu. Minha lama yahbitu. Bitu. Nah, di sini harus lebih hati-hati di bitu. Ya. Kenapa hati-hati? Karena huruf ba itu tipis, huruf to itu tebal. Nah, yang terjadi biasanya bertemunya huruf tipis dan huruf tebal, yang terbawa adalah huruf tipis menjadi tebal. Nah, maka ini di sini pastikan huruf bi tetap tipis. Ya bi. Kemudian tu tebal. Tu. Minha lama yahbitu. Minha lama yahbitu min kha. Jelas. Min khasyatillah. Min kha. Nun sukun bertemu dengan kha ya. Jadi sebagaimana kita ketahui huruf-huruf idhar ada 6. Aha, gha. Maka dibaca jelas salah satunya bila mana bertemunya nun sukun dengan kha. Min khasyatillah. Khasyatillah. Huruf shin bertanda sukun ya. Nah, ini hindari takaluf atau berlebihan. Contohnya min khasyatillah, sampai-sampai posisi mulut kita maju ke depan ya. Maka sempurnakan ketika ada huruf sya, salah satunya dalam keadaan sukun, hindari berlebih ya. Namun tetap terjaga dari makhraj maupun sifatnya. Min khasyatillah, yatillah, tillah huruf ta. Di sini juga huruf ta marbutoh dalam keadaan hidup, maka sempurnakan. Sifatnya, salah satu sifatnya adalah 2 yang harus diperhatikan, yaitu mengalir nafas, dan yang kedua adalah kuat ya. Jadi tidak hanya mengalirkan nafas, tetapi selain mengalirkan nafas, namun juga huruf ta ini disertai dengan sifat yang kuat. Min khasyatillah. Tillah huruf lam, jalalah dibaca tarkik ya, dibaca tipis. Tillah, madal disukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6, dan diakhiri dengan waqaf qaf lam ya. Wa mallahu bighafilin. Wa mallah. Kalau sebelumnya tillah itu dibaca tipis. Nah, kalau ini wa mallah dibaca tafkhim. Kenapa? Karena setelah huruf lam jalalah dibaca fathah, maka bunyinya Allah. Nah, jadi secara teorinya adalah ketika ada kasroh bertemu dengan lafaz Allah, maka bunyinya lah ya. Kasroh bertemu lafaz Allah, maka bunyinya lah. Sedangkan fathah dan dhammah bertemu lafaz Allah, bunyinya loh ya. Jadi cukup dihafalkan saja kasroh ya, itulah, atau dianalogikan dengan bismillah. Ini biasanya yang terjadi adalah dalam hal kasroh bertemu lam ya, masih ada, terkadang ada yang masih bingung ya. Maka analoginya bisa sederhana saja, bismillah, a'udzubillah. Nah, di sini wa mallah dibaca tebal karena ada fathah di huruf mim
bertemu lafaz Allah, maka bunyinya Allah. Wa mallahu bighafilin, ghain ini tebal ya. Wa mallahu bighafilin amma filin amma. Nah ini sekarang menemukan tanwin. Kalau sebelumnya itu biasanya idhar itu nun sukun tadi ya, seperti minha, kemudian minhu. Kalau di sini tanwin bertemu dengan ain. Sama halnya juga seperti tadi nun sukun ya. Kalau di sini tanwin bertemu dengan ain, maka dibaca dengan sempurna dan dibaca dengan jelas. Bighafilin amma tasydid, tasydid hindari tergesa-gesa ya. Di sini ditahan selama 3 harokat. Amma ta'malun, ta'malun hindari ta'malun, melainkan hadirkan suaranya ta'malun sehingga jelas pelafalannya, kemudian tepat maknanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Baik, saya akan contohkan kembali dari kalimat wa inna sampai akhir ayat 74. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Bagi sahabat yang ingin menyetorkan bacanya, silahkan bisa mengirimkan voice note bacanya melalui WhatsApp kami di 0822 1831 1090. Sekali lagi di 0822 1831 1090. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah bergabung dalam acara ini. Insya Allah, sahabat bisa kembali menyaksikan program Percikan Iman Mengaji melalui streaming YouTube, Percikan Iman Online, ataupun Instagram dan Facebook Percikan Iman. Saya Anggi Hilmi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, undur pamit. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah menyaksikan tayangan dari Percikan Iman. Semoga Allah ridhoi segala ikhtiar kita. Yuk sahabat, bantu dakwah kami dengan mengirimkan donasi terbaik dari sahabat Percikan Iman melalui rekening mandiri di 13.41110001. Sekali lagi di 13.41110001. Insya Allah donasi dari sahabat Percikan Iman akan digunakan untuk peralatan dan operasional media dakwah Percikan Iman. Kami tunggu partisipasinya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.